di Gereja City Blessing Palembang. Saya percaya hari ini akan ada firman Tuhan yang memberkati kita. Dan saya percaya yang sakit akan disembuhkan, yang lemah akan dikuatkan, yang mengalami masa-masa sulit akan mengalami pemulihan dari Tuhan. Hari ini saya akan terus melanjutkan khotbah dengan seri ketaatan. Seberapa banyak saudara minggu lalu mendengar firman Tuhan dan saudara dibukakan akan kebenaran firman Tuhan bahwa kita harus punya ketaatan di dalam pengharapan kita. Amin. Ada amin? Masih ingat cerita siapa minggu lalu? Cerita Naaman, Elisa, dan ceritanya Tuhan. Kuasa Tuhan. Yang pasti setiap cerita siapapun di dalam Alkitab itu berhubungan dengan kuasa Tuhan, berhubungan dengan pribadi Tuhan. Bukan cerita tentang siapa tapi tentang Tuhan, ya. Hari ini saya akan terus mengajarkan kita semua ke depan, dan saya percaya jemaat di Lampung juga punya kerinduan yang sama dengan kita, rindu untuk jadi berkat, jadi terang, jadi garam di kotanya. Dan saya membawa salam dari mereka, dan kita terus doakan supaya seluruh gereja-gereja yang bersama-sama dengan kita di dalam satu sinode, satu keluarga akan terus berkembang. Tahun ini bahkan sampai 4 tahun ke depan, karena kami pengurus-pengurus sinode, kita rindu akan ada 100 gereja yang akan dirintis. Ada puji Tuhan, dan semua itu butuh effort, butuh usaha, butuh hati yang sungguh-sungguh mau menaburkan bukan hanya hidup, tapi juga seluruh keberadaan kita untuk mengembangkan apa yang sudah dipercayakan sama Tuhan. Coba bilang sama sebelah-sebelahmu, apapun yang sudah dipercayakan Tuhan, kembangkan itu. Amin. Jangan cuma puas dengan memilikinya, kembangkan, ya. Hari ini saya akan bawa saudara untuk terus belajar bagaimana itu taat, ya. Dan saya percaya kita belajar taat itu dari satu pribadi yang menjadi guru agung kita, yang menjadi contoh teladan kita, dulu, sekarang, bahkan selama-lamanya, tidak akan pernah berubah. Dan keteladanan pribadi ini tidak mungkin salah. Ya, kalau kita mungkin bisa salah. Ya. Dan kita lihat di Ibrani 5 ayat 8. Saya percaya Yesus adalah pribadi yang memberi contoh kepada kita bagaimana ia menunjukkan ketaatan pada Bapa. Ya. Dalam hidupnya selama 33,5 tahun di bumi, dan sekalipun ia anak, dikatakan apa? Tolong ditampilkan. Dikatakan, dan sekalipun ia anak, ia telah belajar, katakan belajar, menjadi taat dari apa yang telah dideritanya. Kita baca sama-sama. Dan sekalipun ia adalah anak, ia telah belajar menjadi taat dari apa yang telah dideritanya. Jadi belajar taat itu bukan waktu kita punya, waktu saat-saat kita ketika kita punya sesuatu yang mengembirakan. Bukan di saat kita senang. Bukan di saat kita mengalami begitu banyak kemurahan dan kebaikan Tuhan. Justru Yesus memberi contoh, kita itu belajar taat pada saat kita mengalami begitu banyak masalah dan derita. Nggak semua bilang amin. Kayaknya kalau ngomong soal penderitaan di dalam Kristus, banyak orang Kristen nggak suka. Tapi pada kenyataannya, bahasa Inggrisnya kasih itu sabar. Sabar itu dalam penerjemahan King James adalah long suffering.
penderitaan yang panjang yang akan membentuk karakter kita. Saya heran kalau orang Kristen hanya senang perkara-perkara yang menyenangkan dan yang membuat dia merasa Tuhan peduli sama dia. Ingat, minggu lalu saya bagikan sebagaimana Yunus punya problem, ya, punya problem di dalam pikirannya. Bagaimana ketika dia melihat orang jahat di Niniwe mengalami kemurahan Tuhan, dia marah, dia kecewa, dia ingin orang jahat ini, orang Niniwe dihukum. The problem of goodness, ada permasalahan di sini. Ya. Makanya pertobatan itu dimulai dari sini, katakan sini. Pertobatan itu dimulai dari sini, metanoia. Bukan di sini. Seringkali orang ngomong bertobat, tapi dia nggak berbalik dari jalannya, dari jalan pikirannya. Kita bertobat itu dimulai di sini. Baru itu akan mempengaruhi apa yang kita katakan, apa yang kita kerjakan. Ada amin. Ya. Jadi saudara, kita harus tahu bahwa Yesus sebagai teladan kita semua, dia yang sekalipun anak. Tanya seorang sebelahmu, kau anak Tuhan bukan? Kalau dia belum mengaku anak Tuhan, dia belum mengaku dia lahir dari firman dan dari roh, wajar aja kalau dia nggak taat. Tapi kalau dia ngakunya anak Tuhan, ngakunya orang Kristen yang sungguh-sungguh sudah menyerahkan hidupnya dalam pertobatan, seharusnya dia ngerti bahwa perjalanan imannya tidak akan pernah mudah. Karena ada kata, Yesus itu taat dari apa yang telah dideritanya. Makanya di Filipi 2 dikatakan apa? Lanjut slide-nya. Itulah sebabnya, karena tadi kan dia taat di dalam penderitaannya. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama. Kalau orang dunia bilang no pain, no gain. Kalau mau dapat kemuliaan dari Tuhan, bukan dari perkara yang mengenakkan kita. Kemuliaan hanya bisa diterima bagi orang-orang yang siap untuk menerima segala resikonya ketika dia ngikut Tuhan. Akan ada cemoohan, akan ada derita, akan ada penolakan, akan ada tantangan demi tantangan di dalam perjalanan imannya. Tapi ingat, ketika kau belajar taat di dalam semuanya itu, percayalah, kemuliaan Tuhan akan mengiringi langkah-langkahmu. Suatu saat orang akan mengatakan, benar, itu orang Kristen yang memang hidup di dalam Kristus. Ya, jangan mau jadi orang Kristen yang hanya mau enaknya saja. Ingat waktu istrinya Ayub mengatakan kepada Ayub apa? Hujatlah Allah, lalu matilah. Ayub jawab apa? Engkau ini seperti wanita gila yang hanya senang perkara-perkara yang baik, tapi tidak suka dengan perkara yang tidak baik. Bilang sama sebelahmu, kalau kau suka hanya yang baik dari Tuhan, kau agak gila. Beneran. Kita ini kalau hanya senang yang baik saja dari Tuhan, kita ini agak gila sebenarnya. Itu berarti kita hanya mau-maunya kita. Ada masalah di dalam pribadimu sebenarnya, pemikiranmu.
Kenapa Tuhan ini selalu mempertanyakan Tuhan? Padahal tidak pernah koreksi diri. Apa yang sebenarnya terjadi dalam hidupnya? Ya. Jadi kesimpulannya, Allah sangat berkenan kepada orang yang taat dalam situasi sulit sekalipun. Pertanyaannya, maukah saudara dan saya menjadi orang yang berkenan di hati Tuhan? Nanya, mau nggak? Jawab dong, mau nggak? Ya. Ketika Anda mendengar kata taat, apa yang muncul di pikiranmu? Gambaran positif atau negatif? Apakah saudara dan saya menyukai ketaatan? Ada orang yang nggak suka taat karena merasa kebebasannya dibatasi. Contoh, anak-anak pada umumnya tidak suka mentaati perintah orang tuanya. Apa reaksi mereka ketika orang tua, ya, ketika orang tuanya meminta mereka belajar dulu, baru boleh main? Coba lihat apa reaksinya. Kita semua pernah jadi pelajar toh, pernah kecil toh. Ada yang di sini jebul langsung pakai toga gitu. Atau seminggu diminta untuk tidak boleh main game karena sedang ujian sekolah. Apa yang terjadi sama anak-anak itu? Apakah mereka mau taat? Anak-anak itu biasanya suka taat kepada apa yang mereka sukai. Mereka tidak suka taat kepada perintah yang mereka tidak suka. Kenapa itu terjadi? Saya kasih tahu ya, memang itulah kecenderungan manusia sejak jatuh dalam dosa. Dari sejak Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, kecenderungan manusia adalah mengikuti keinginannya sendiri. Cenderung memuaskan kedagingannya. Ya. Ada orang yang dibilang orang tahu nggak kalau berzina itu dosa. Tetapi ya tetap saja melakukannya dengan berbagai alasan. Alasannya ya, seringkali orang beralasan gini. Oh, pasangannya tidak menghargai dia. Pasangannya tidak mengasihi dia lagi. Tapi sebenarnya penyebab sesungguhnya dia tidak bersedia meninggalkan dosa yang memberi dirinya kenikmatan kedagingan. Tahu salah tapi tidak mau taat kepada perintah Tuhan, jangan berzina. Ada satu cerita orang kepalanya agak botak, sorry yang agak botak. Bukan saya kasih contoh ini untuk saudara, bukan. Ini contoh. Suatu hari ketika dia jalan mau ke suatu tempat, tiba-tiba dia ingat, topi saya kemana ya? Kok hilang topinya? Lalu dia pikir, wah, karena ini di satu negara. Lalu dia berpikir, oh kalau ke gereja, biasanya orang taruh topi di tempatnya. Ada tempatnya khusus, kalau itu di satu negara, saya nggak perlu sebut negaranya. Nanti saudara berpikir semua orang seperti itu. Dia taruh topinya. Orang-orang taruh topinya di situ. Oh, dia pikir, oh kalau saya ke gereja itu nanti saya cepat-cepat pulang supaya saya bisa dapat topi. Rencana dia mencuri, betul ya? Lalu dia dengar khotbah pendetanya 10 perintah Tuhan. Selesai khotbah pendeta, wah dia aduh saya ini orang berdosa. Terus dia temuin pendetanya. Pak pendeta, tadi sebenarnya saya tuh
Saya tuh punya rencana jahat tadi Pak Pendeta datang ke sini. Tapi dengar Pak Pendeta khotbah, aduh saya bertobat Pak. Beneran saya bertobat. Maksudnya dengar khotbah yang mana? 10 perintah Tuhan itu. Oh saya tadi rencananya mau ngambil topi Pak. Pak Pendeta berpikir, pastilah ketika dia menyampaikan jangan mencuri. Lalu Pak Pendetanya bilang itu ya, gara-gara saya bilang jangan mencuri. Ada salah satu 10 hukum Taurat, betul? Aduh bukan Pak Pendeta. Lalu yang mana? Itu loh Pak Pendeta, yang jangan berzina. Karena saya baru ingat di mana topi saya ketinggalan. Saudara juga berpikir jangan mencuri kan? Nangkep gak maksud saya? Saya percaya firman Tuhan tidak pernah kembali sia-sia. Saya nggak tahu nanti saudara pulang dari sini cuman ingat cerita ini apa firman Tuhan semuanya. Tapi saya percaya firman Tuhan tidak pernah kembali sia-sia. Ada amin? Ya. Kita tahu kan berbohong itu tidak benar. Tetapi seringkali kita berbohong kalau kita ditanya, mengapa terlambat? Banyak sekali alasannya. Jalan macet. Ya sudah tahu Palembang makin banyak kendaraannya pasti macet. Betul nggak? Ya, kita berbohong, kita ditangkap polisi, kena tilang. Ya, kita berbohong ketika kita mendapat order. Kita berbohong mungkin dengan pasangan kita. Mengapa kita berbohong? Padahal kita tahu ada firman Tuhan katakan jangan berdusta. Halo? Banyak orang berkompromi demi keuntungan pribadi. Hari-hari ini saya mau kasih tahu, apapun firman Tuhan, kita harus taat. Kita harus jujur dengan diri kita di hadapan Tuhan dan di hadapan sesama. Karena setiap perkataan kita akan dipertanggungjawabkan suatu saat di hadapan Tuhan. Ya. Kita berbohong ketika kita berbisnis dengan bayar pajak yang tidak sesuai. Kita berbohong di rumah Tuhan ketika kita memberikan persepuluhan tidak sesuai dengan penghasilan kita. Kita berbohong banyak hal. Dan saudara tahu, ketika kita melakukan dosa, maka dosa itu akan mengikat kita. Dari dosa kepada dosa yang lebih besar. Makanya kita harus jujur sama diri kita. Jujur sama Tuhan, jujur sama sesama kita. Ya. Kalau kita berpikir dosa itu masalah, dosa itu sesuatu yang kita maklumi sebagai kelemahan manusia. Oh, kita kan masih manusia lemah, pastor. Masih terus bisa jatuh dalam dosa. Kalau kita terus berkompromi di dalam area itu, makanya kita nggak lepas-lepas dari situ. Padahal kita percaya Yesus itu menang terhadap dosa. Saudara percaya nggak Yesus menang terhadap dosa di atas kayu salib? Kalau saudara percaya Yesus sudah menang di atas kayu salib, kuasa kemenangan Kristus ada di dalam kita. Makanya orang benar itu berjalan dengan iman. Bukan dengan perasaan. Tadi kita nyanyi kan? Kita hidup bukan karena perasaan kita. Kita hidup bukan karena apa yang kita pikirkan. Kita hidup berdasarkan iman. Orang benar hidup karena iman.
Kita percaya ada kuasa kebangkitan Kristus, betul tidak? Yang mengalahkan kematian. Masalahnya cuma satu sebenarnya. Kita tidak mau taat sepenuhnya sama Tuhan. Mari kita lihat lebih jauh. Mengapa kita perlu terus belajar? Katakan terus belajar. Terus belajar untuk hidup dalam ketaatan. Yang pertama, seharusnya ketaatan kita itu karena kasih. Ketaatan kita seharusnya karena kasih. Yesus pernah mengatakan gini. Lanjut. Tolong slide-nya. Yohanes 14 ayat 15 katakan gini. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti apa? Kamu akan menuruti apa? Segala perintahku. Ya. Jadi kalau kita tidak taat, jangan-jangan sebenarnya kita tidak mengasihi Tuhan sepenuh hati. Tidak taat artinya kita lebih mengasihi diri kita, mengasihi kedagingan kita, mengasihi kenikmatan dosa. Sekalipun kita di gereja, di persekutuan, kita bisa nyanyi berulang-ulang. Ku mau cinta Yesus selamanya. Atau aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku. Tuhan dari sorga dan malaikatnya bilang, taat. Jawabannya cuman taat. Kasih itu diekspresikan dengan menghormati Tuhan. Menghormati Tuhan itu diekspresikan dengan menuruti segala perintah-perintahnya. Saya kasih tahu, taat itu tidak pernah bisa dipaksa. Ketaatan harus lahir dari rasa hormat kita kepada Tuhan. Dan rasa kasih kita kepada Tuhan. Kalau kita sungguh-sungguh mengasihi Tuhan, percayalah, tidak akan sulit untuk melakukan perintah-perintahnya. Nggak akan sulit kalau kita mengasihi Dia, sungguh-sungguh. Saya percaya anak-anak saya, ia akan rela untuk tidak menuruti keinginannya, tetapi menuruti keinginan saya, karena mereka percaya apa yang saya katakan sebagai seorang ayah, seorang bapak, itulah yang terbaik untuk dia. Kita sebagai anak-anak Allah, kita berani meninggalkan keinginan-keinginan kita, meletakkan keinginan kita, karena kita percaya Bapa di sorga punya rencana, punya perkataan, itu layak untuk dipercayai. Betul tidak? Jadi Bapak Ibu, saudara-saudariku, kasih itu ketaatan itu nggak bisa dipaksa. Ketaatan harus lahir dari kasih yang semakin hari semakin dalam sama Tuhan. Kalau ketaatan itu dipaksa, itu cuma sebentar taatnya. Percayalah, ketika kau paksa seseorang ataupun kau paksa orang-orang di kelompok kecilmu, ataupun kita paksa orang untuk mengikuti Tuhan, maka dia pun akan mengikuti Tuhan dengan terpaksa. Bukan karena kasih. Jadi Bapak Ibu, saudara-saudariku yang terkasih, ingat, ketaatan seharusnya lahir karena kasih. Amin? Ada amin, saudaraku? Itu yang pertama. Yang kedua, kita taat karena kita mengerti prinsip ketaatan dan otoritas. Taat itu, taat yang benar harus lahir dari pemahaman akan firman Tuhan.
atau firman kebenaran. Terutama akan prinsip hubungan antara ketaatan dan otoritas. Nggak bisa enggak itu. Taat harus lahir dari pemahaman tentang pentingnya ketaatan itu. Ada seorang anak teman saya, dari sejak kecil dia menghampalkan firman Tuhan. Hafal sekali dia ayat ini. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu di dalam Tuhan, karena haruslah demikian. Hormatilah ayahmu dan ibumu. Ini adalah sebuah perintah yang penting, katakan penting. Seperti yang nyata dari janji ini. Ada janjinya waktu kita taat sama orang tua. Supaya kamu berbahagia dan panjang umurmu di bumi. Anak ini menjadikan firman ini ayat emasnya, rema sekali dalam hidupnya. Dan sampai hari ini, anak ini hidup takut akan Tuhan, melayani Tuhan, bahkan sekarang menggantikan orang tuanya, melayani pelayanan yang sudah diteruskan dari orang tuanya, dan sekarang menjadi lebih besar pelayanannya. Saya percaya taatlah kepada otoritasmu yang hidup di dalam Tuhan. Maka saya percaya orang itu akan diberkati. Bahkan ketika dia diberikan tongkat estafet di dalam pekerjaan, bisnis, pelayanan, atau apapun yang diwariskan, dia akan mengembangkannya menjadi lebih baik dan lebih besar. Amin. Tapi sebaliknya, kalau seorang anak enggak taat dengan otoritasnya, siap-siap. Kan bunyi firman-Nya apa? Supaya apa tadi? Supaya kamu berbahagia dan panjang umurmu di bumi. Saya percaya orang yang enggak taat sama orang tuanya atau otoritasnya di atasnya, hidupnya pasti enggak bahagia. Dan jangan heran kalau umurnya pendek. Ada yang sini maunya umurnya pendek? Kalau saya, doa saya cuma satu, Tuhan berikan saya umur sebagaimana kau tetapkan di dalam firman-Mu, setidaknya 70 tahun. Berapa hari 70 tahun itu? Berapa? Banyak, pastor, banyak. Enggak banyak. 25.500. Pernah ngitung enggak? Supaya apa? Bukan supaya saya untuk kepentingan saya. Saya doa supaya saya masih diberi waktu cukup banyak untuk melayani lebih banyak orang. Supaya saya bisa jadi berkat Tuhan bagi banyak orang. Saya nggak mau mati sebelum waktu yang kau tetapkan. Ada yang sini sudah 70? Oh, Bapak, Mami, mau jalan 80? Ah, ini orang-orang kuat, saudara salamin nanti. Mau nggak doa seperti itu? Tuhan, beri aku usia, umur, setidaknya memenuhi apa yang kau katakan, 70 tahun, supaya aku dapat melayani engkau dan melayani sesama lebih banyak lagi. Bukan untuk kepentingan diri kita. Amin. Nggak tahu yang lain nih, kayaknya ogah umur panjang ya. Kemarin saya ketemu satu oma-oma, kami di Blessing Community ngundang hamba Tuhan yang kebetulan teman lama saya dari Lampung. Diajak istrinya, diajak mamanya. Karena papanya sudah meninggal tahun lalu, mamanya diajak.
Terus saya tanya Oma, saya bilang sama itu, Tante, sama Oma ini, Tante umur berapa sekarang? 70 sekian dia bilang. Dia nggak mau nyebut belakangnya. Wah, luar biasa. Sudah berapa cucunya? Sudah ada cicit. Wow. Saya bilang, Tante, saya rindu ngalamin apa yang seperti Tante alami. Rahasianya apa, Tante? Semangat melayani Tuhan. Tetap semangat melayani Tuhan. Sampai hari ini dia pendoa syafaat di kotanya, di menara doa. Pantesan anak-anaknya sekarang semuanya satu persatu yang dulunya pengusaha, dulunya pekerja, satu persatu dipakai Tuhan, dipanggil Tuhan untuk melayani Tuhan. Saya tahu teman saya ini bekerja di salah satu perusahaan besar di Lampung. Tapi 7 tahun yang lalu dia tinggalkan semuanya. Dia masuk ke dunia pelayanan, dia sekolah lagi, sekarang dia sama-sama saya di STT Let's. Saya sering ketemu kalau kuliah umum, ada teman saya nih. Ternyata itu warisan. Saudara tahu apa yang diceritakan Timotius? Bahwa Timotius itu melayani karena ada warisan dari neneknya Lois dan mamanya. Walaupun bapaknya kemungkinan bukan orang percaya. Halo? Penting sekali peran orang tua di sini. Tapi juga penting bagi anak-anak tunduk kepada otoritas di atasmu. Orang tuamu, gurumu, coachmu, siapapun itu. Termasuk pemimpin-pemimpinmu di dalam rumah Tuhan. Jangan anggap enteng perkataan mereka. Kalaupun mereka menyuruh sesuatu yang kelihatannya sepele, tapi itu penting, kau dengarin. Apalagi itu dari firman Tuhan. Kalau kau nggak dengarin, siap-siap masalah akan datang dalam hidupmu. Belajarlah taat karena kau tahu ada prinsip otoritas di situ. Amin. Kita ini harus ngerti yang seperti itu. Ya, pemimpin kita tidak ada yang sempurna. Ada amin. Tapi kalau kita lihat hidupnya, sungguh-sungguh cinta Tuhan, tulus di dalam melayani, di dalam segala kekurangannya dan kelemahannya, kita tahu ini orang jalannya lurus sama Tuhan, taatin dia. Percayalah kalau kau jadi anak yang baik, suatu saat kau akan jadi bapak yang baik bagi banyak orang. Amin. Tidak pernah ada orang bisa jadi bapak yang baik kalau dia belum pernah jadi anak yang baik. Omong kosong itu. Saya sering kalau ketemu hamba Tuhan, ya kelihatannya heboh-heboh pelayanan di mana-mana. Saya tanya, siapa bapak rohanimu? Siapa yang mentor kamu? Oh, Tuhan Yesus langsung. Atau Roh Kudus. Hebat bener deh. Murid Yesus kan cuma 12. Saudara tahu nggak, murid Yesus 12, satu mengkhianati, betul nggak? Dan Matias itu, maaf ngomong secara teologis, saya bilang Matias itu bukan murid Yesus langsung. Rasul yang ke-12 menggenapi Yudas, itu sebenarnya Paulus. Karena Tuhan yang pilih dia langsung. Kalau Matias hasil apa? Undi. Undi. Bukan Tuhan yang tentukan dia. Halo. Kita harus menemukan panggilan kita dalam Tuhan. Dan waktu kita belajar taat, lihat Joshua menemukan panggilannya untuk memimpin bangsa Israel karena dia belajar taat sama otoritasnya. Elisa begitu juga. Dia menemukan panggilannya ketika dia taat sama otoritasnya. Amin. Saudara mau belajar taat di dalam otoritas, prinsip ketaatan dan otoritas? Saudara mau belajar? Saudara akan bertumbuh kalau saudara ngalamin itu. Amin.
Ya, dan yang terakhir, ketaatan kita adalah karena iman. Kita bisa taat nggak tanpa iman? Bisa. Saya kan pernah bagiin pertama khotbah saya berapa minggu yang lalu, betul nggak? Mungkin karena ada motivasi lain, betul nggak? Karena ada hal-hal yang saudara simpan di sini. Ada ambisi-ambisi. Oh, saya taat supaya saya dapat warisan nanti dari papa mama. Lebih banyak dari kakak-kakakku. Oh, enggak seperti itu. Saya bilang orang bisa taat tanpa iman, tapi orang beriman enggak mungkin enggak bisa taat. Harus taat. Enggak bisa dipisahkan itu. Orang beriman dengan ketaatan enggak bisa dipisahkan. Makanya Abraham itu dibilang bapak orang beriman. Karena apa? Karena dia belajar taat. Amin. Coba kita lihat ayatnya, betul enggak? Dikatakan di Ibrani 11 ayat 8, karena iman Abraham taat. Coba katakan orang sebelahmu nama dia. Karena iman Amel kau taat. Taat. Bilang dong sama orang sebelahmu, karena iman kau taat. Halo, karena iman. Bukan karena dipaksa. Selain saudara punya kasih, saudara punya iman. Amin. Karena iman, Abraham taat ketika dia dipanggil untuk berangkat ke negeri yang akan diterimanya menjadi milik pusakanya. Lalu ia berangkat dengan tidak mengetahui tempat yang ia tujui. Artinya apa? Abraham mempercayai Allah ketika ia dipanggil untuk pergi ke tempat yang dia tidak tahu. Dan dia tidak berprasangka buruk bahwa Tuhan mau mencelakakan hidupnya. Ketika saudara diperintahkan Tuhan melalui firman-Nya ataupun saudara mendapatkan impresi dari Tuhan, Roh Kudus berbicara dalam hatimu, Tuhan suruh sesuatu, percayalah, kau taat saja, jangan punya prasangka buruk, jangan berpikir yang lain-lain, taat saja, kerjakan. Kau akan lihat Tuhan berkarya. Nggak usah banyak tanya sama Tuhan itu. Kerjakan aja. Ya, punya pikiran yang positif. Karena apa? Karena Tuhan nggak mau kita di zona nyaman. Abraham itu sudah nyaman hidupnya di Ur Kasdim itu. Dia kan anak orang kaya. Dia harus tinggalkan zona nyamannya, kampungnya, keluarganya, budayanya, semua kenyamanannya di Ur Kasdim. Dia harus tinggalkan. Dan sekali lagi, Alkitab mencatat, Abraham taat karena iman. Amin. Karena iman. Siapa yang percaya bahwa Tuhan itu Bapa yang baik, Bapa yang selalu memberkati kita. Jangan mencurigai Allah. Jangan curiga. Kalau kita ngomong kita beriman, kita mempercayai Allah dan mau memberi yang terbaik untuk Dia. Karena kita tahu Dia sudah lebih dahulu memberi yang terbaik bagi kita. Iman seharusnya lahir dari pengenalan kita akan Allah dan firman-Nya. Amin. Iman timbul dari pendengaran firman Kristus, betul? Ya. Semakin kita mengenal Allah, seharusnya semakin kita mentaati Tuhan. Ketaatan yang lahir dari iman akan menolong kita untuk taat dengan hati yang bersukacita. Ada orang taat tetapi sambil bersungut-sungut atau mengeluh. Saya mau kasih tahu, ketaatan tanpa sukacita hanyalah mendatangkan kuk dan beban terhadap jiwa saudara. Apakah saudara taat kepada orang tua sambil bersungut-sungut? Saya tanya. Apakah para ibu-ibu taat kepada suaminya dengan hati yang mengeluh?
Saudara harus tahu ketika kita taat sama pemimpin kita sedang taat kepada Tuhan. Karena pemimpin kita adalah wakil yang Tuhan berikan dalam hidup kita. Roma 13 ayat 1 jelas sekali mengatakan, tiap-tiap orang harus takluk kepada pemerintah yang di atasnya, sebab tidak ada pemerintah yang tidak berasal dari Allah. Dan pemerintah-pemerintah yang ada ditetapkan oleh Allah. Ini bukan hanya berbicara pemerintahan secara bangsa. Ini pemerintahan juga di gereja Tuhan. Di institusi-institusi apapun. Kita harus taat. Kita harus tunduk. Kita harus takluk. Ya. Dan saya percaya Allah itu berkenan sekali kepada orang yang selalu belajar taat sama Dia. Allah menaruh nilai ketaatan jauh lebih tinggi dari persembahan kita. Saudara kalau baca 1 Samuel 15 ayat 22, ini tentang Saul. Saul itu disuruh Samuel melalui firman Tuhan apa? Bunuh semua orang Amalek, seluruh sampai rajanya Agag, seluruh hewan-hewannya tumpas habis. Jangan ada sisa. Betul tidak? Lalu apa yang terjadi? Ternyata Saul lebih mendengarkan rakyat. Orang banyak sering gak dengar istilah suara rakyat, suara Tuhan. Omong kosong itu. Saul mengalami dia ditinggalkan oleh Tuhan. Coba sebelum tadi ayat tadi. Jangan dulu. Apakah Tuhan itu berkenan kepada korban bakar dan korban sembelihan sama seperti mendengarkan suara Tuhan? Sesungguhnya mendengarkan lebih baik daripada korban sembelihan, memperhatikan lebih baik daripada lemak-lemak domba-domba jantan. Saul berpikir, oh, kambing dombanya banyak yang gemuk-gemuk kan tambun. Bisa kasih sembelihan untuk Tuhan, kasih korban, betul? Dan dia dengarkan suara rakyat karena banyak jarahannya, betul? Lalu apa? Dia buat itu. Nabi Samuel marah sekali. Dia tegur pakai firman tadi. Saudara tahu kenapa Saul lakukan itu? Lanjut. Kenapa Saul lakukan? Saul memilih untuk menyenangkan hati rakyatnya dan mengizinkan mengambil kambing domba Amalek. Dia izinkan. Tapi sebenarnya dia bukan hanya ingin menyenangkan manusia, tapi dia juga ingin menyenangkan dagingnya. Dia biarkan Raja Agag itu tetap hidup supaya apa? Dia bisa pamerin ke depan rakyat. Ini loh, aku sudah kalahkan. Kemenangan kita nggak perlu kita pamerkan. Amin. Biarlah nama Tuhan yang dipermuliakan. Apapun keberhasilan kita nggak perlu kita pamer-pamer. Biarlah kita makin kecil, Tuhan makin besar. Saudara tahu, karena taat, Yesus diberikan nama di atas segala nama. Mau dapat kemuliaan, mau dapat peninggian dari Tuhan, taat saja. Rendahkan diri kita. Nggak perlu pamer-pamer. Nggak perlu. Dan yang saudara tahu, akhirnya apa? Saul karena ketidaktaatannya, dia menjadi orang yang jauh dari Tuhan. Dia menjadi orang yang tawar hati dengan Tuhan. Waktu Daud, dia kan pamerin Agag, dia pikir rakyat akan mengeluh-ngeluhkan dia. Tapi apa yang terjadi? Siapa yang justru dilulukan? Setelah Tuhan nggak lagi berkenan sama dia, betul tidak? Lalu kan Nabi disuruh ngurapin Daud.
Lalu apa yang terjadi ketika Daud pulang dari perang sama Saul? Saul mengalahkan musuh, beribu-ribu musuh. Daud mengalahkan berlaksa-laksa. Ingat, perkenanan Tuhan membuat engkau ditinggikan lebih daripada usaha manusia. Nggak perlu cari perkenanan manusia. Carilah perkenanan Tuhan. Ketidaktaatan membuat kita jauh dari Tuhan, membuat kita tawar hati. Ya kan tawar hati kan, Saul tawar hati nggak? Ujungnya apa? Marah, iri, dengki, betul nggak? Iri sama Daud, betul nggak? Dengki sama Daud. Lalu apa? Ingin membunuh. Dan apa? Orang yang ketika dia nggak taat, dia mulai tawar hati, dia mulai menjauh dari Tuhan. Siapa yang datang? Roh jahat mulai mempengaruhi hidupnya. Hati-hati. Hati-hati, orang yang tidak taat cenderung dia kepada ujungnya apa? Pemberontakan. Jadi Bapak Ibu, saudara-saudariku, jadi pilihlah taat daripada kenikmatan dosa. Pilihlah taat. Pilihlah taat kepada panggilan Tuhan daripada memiliki banyak uang dan harta. Taat sama Tuhan. Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka segala sesuatu akan ditambahkan. Pilihlah taat dengan suara Roh Kudus sekalipun dipandang rendah oleh manusia. Jangan seperti Saul yang demi pandangan manusia, demi menyenangkan rakyatnya, demi dirinya dan kedagingannya, dia memilih untuk mengambil kambing domba, jarahan, dan menyisakan Raja Agag untuk tetap hidup. Hidup berkenan di hati Tuhan jauh lebih penting daripada berkenan di hati manusia. Yesus berkata, jikalau kamu menuruti perintahku, kamu akan tinggal di dalam kasihku. Seperti aku menuruti perintah Bapakku dan tinggal di dalam kasihnya. Lihat, Yesus taat karena dia mengasihi Bapaknya. Kasih Bapa ada dalam hidupnya. Pagi hari ini, saudara mau nggak taat di dalam penderitaan itu berbicara bayar hargamu? Ada harga yang harus kita bayar di dalam ketaatan. Dan Tuhan sangat menghargai ketaatan. Tuhan tidak mau kita hidup di dalam hati yang tidak taat. Ingat, ketidaktaatan selalu melahirkan pemberontakan. Dan saudara tahu, kalau orang berontak terhadap Tuhan, orang tidak taat terhadap Tuhan, dia bukan hanya menyusahkan dirinya, dia juga akan menyusahkan generasi berikutnya. Kuasa gelap akan menguasai anak-anaknya. Sakit penyakit akan selalu mengintainya. Usahanya sulit untuk berhasil. Dia akan mengalami begitu banyak kegagalan, bahkan dimakan oleh orang lain. Ya, pernikahannya di dalam ambang bahaya dan sebagainya. Ingat, taatlah sama Tuhan walaupun kita harus merasakan penderitaan. Percayalah, di dalam ketaatan kita ada rencana Tuhan yang besar. Makanya Joshua ketika dia belajar taat sama Tuhan, Tuhan cuman katakan gini, Joshua, kuatkan dan teguhkan hatimu. Jangan takut dan tawar hati. Perkatakanlah firman Tuhan dan renungkanlah itu siang dan malam. Dan bertindaklah hati-hati supaya perjalananmu berhasil dan hidupmu beruntung. Amin. Pagi hari ini saya cuma mau mengatakan Tuhan menghargai ketaatan kita.